Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami menggunakan judul pompa air sederhana dengan menggunakan prinsip Bernoulli. Pertama-tama, perkenalkan saya selaku Ketua Ahmad Rifki dengan NIM 123430060 dari Teknik Biomedis. Nama saya Ayu Fresilia Safitra Chania dengan NIM 123430053. Perkenalkan, nama saya Aris Ahmad Fadilah dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 123133070. Nama saya Timothy Sojanulwaru, NIM 123430054 dari Prodi Teknik Biomedis. Nama saya Selisabila Permatahael dengan NIM 123430050. Nama saya Muhnia Sodek dengan NIM 123430059 dari Program Studi Teknik Biomedis. Nama saya Valin Ilham dengan NIM 123130078 dari Teknik Elektro. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu fluida. Fluida merupakan zat yang dapat mengalir. Zat ini dapat berupa zat gas maupun zat cair. Fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan juga fluida dinamis. Fluida statis merupakan fluida yang dalam keadaan diam. Contohnya air di danau ataupun air yang ada di dalam gelas. Sedangkan fluida dinamis merupakan fluida yang mengalir atau bergerak. Contohnya air yang mengalir di sungai ataupun alir dari aliran keran. Kita akan membahas tentang definisi pompa. Pompa itu adalah suatu alat peralatan mekanik yang digerakkan oleh suatu sumber tenaga yang digunakan untuk memindahkan cairan fluida ke suatu tempat yang lainnya dan hanya mengalir apabila terdapat perbedaan tekanan. Pompa air sederhana beroperasi berdasarkan prinsip hukum Bernoulli yang memanfaatkan perbedaan tekanan antara bagian masuk suction atau bagian keluar yaitu discharge. Pompa ini mengubah tenaga mekanis dari sumber penggerak menjadi energi kinetis atau kecepatan. Dalam konteks hukum Bernoulli, ketika kecepatan fluida meningkat, tekanan statisnya akan berkurang. Oleh karena itu, pompa menggunakan prinsip ini untuk mengatasi hambatan sepanjang jalur pengaliran dan memindahkan cahaya dengan efisien. Proses ini memungkinkan untuk konversi tenaga mekanis menjadi energi kinetis yang mendukung pergerakan fluida melalui sistem pompa. Berikutnya, kita masuk ke materi Bernoulli's Law. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu pengertian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Dalam hal ini berlaku hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah dari tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume atau setengah RV kuadrat, dan energi potensial persatuan volume RGH memiliki nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Selanjutnya adalah Bernoulli's Law, yang dimana rumusnya adalah tekanan di pipa 1 ditambah setengah dikali massa jenis pipa 1 dikali kecepatan fluida di pipa 1 kuadrat ditambah massa jenis pipa 1 dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian penampang pipa 1 dan titik acuan sama dengan tekanan di pipa 2 ditambah setengah dikali massa jenis pipa 2 dikali kecepatan fluida di pipa 2 kuadrat ditambah massa jenis pipa 2 dikali kecepatan gravitasi dikali ketinggian penampang pipa 2 dari titik acuan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan aliran fluida yang sering juga disebut dengan debit air. Bila dalam debit air itu digunakan rumus Q sama dengan V per T atau V dibagi T, dengan Q adalah debit air dan V satuan volume dan T adalah satuan waktu. Rumus ini masih dapat diturunkan menjadi Q sama dengan delta V per delta T, dengan delta V sebagai perubahan volume dan delta T sebagai satuan perubahan waktu, dan dapat diturunkan lagi menjadi Q sama dengan V kecil dikali A dan dikali delta T per delta T, dengan A adalah loss penampang yang didapat dengan rumus Pi 4D kuadrat, dan V kecil itu adalah laju air aliran fluida, dan delta T adalah perubahan waktunya.
Dan selanjutnya itu adalah penerapan hukum Bernoulli yang akan diterapkan oleh kelompok kami, yaitu dalam pompa air sederhana dengan menerapkan hukum Bernoulli. Di sini saya akan menjelaskan teori bagaimana prinsip kerja dari pompa air sederhana hukum Bernoulli. Oke, baik, pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana air mengalir dan bagaimana air dapat keluar dari pompa tersebut. Pertama-tama, air diambil melalui ember air yang ada di sini atau air yang tertampung dalam suatu wadah. Lalu, air masuk ke selang ini akan mengalir dan akan masuk ke botol ketiga. Dari botol ketiga ini akan terisi sampai batas yang ada pada selang kecil ini. Lalu dari selang kecil yang pertama ini, air masuk ke botol yang nomor 2. Botol nomor 2 terisi air hingga batas pada selang yang nantinya akan terhubung kepada botol nomor 1. Lalu setelah air masuk ke dalam botol nomor 2 dan memenuhi botol nomor 2 sampai batas selang yang ada di selang botol nomor 1 dan botol nomor 2, lalu udara akan masuk ke dalam botol nomor 1. Setelah udara masuk ke botol nomor 1, air yang akan ada di botol 1, air yang menggenang di sini, akan masuk melalui selang ini. Setelah air masuk melalui selang, air akan keluar menetes dari botol tersebut. Jadi, pada intinya, air diambil dari penampungan air atau ember air, lalu akan masuk ke dalam botol nomor 3 dan dialirkan ke dalam botol nomor 2. Setelah itu, air memasuki botol nomor 2 dan udara akan terperangkap ke dalam botol nomor 1. Karena udara dari botol nomor 2 akan lewat atau akan ditransfer ke botol nomor 1. Sehingga udara di botol nomor 1 ini akan menekan air, sehingga air yang ada di botol nomor 1 keluar dan mengucur atau menghancur dari botol nomor 1. Begitulah penjelasan sederhana dari prinsip hukum Bernoulli yang diterapkan pada pompa air sederhana. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana pompa air sederhana menggunakan prinsip Bernoulli ini bekerja. Yang pertama, kita masukkan air ke dalam botol yang pertama yang menggunakan tutup biru sampai di atas sini. Yang kedua, kita memasukkan selang yang terhubung di botol merah ke ember yang sudah berisi air, yang dimana air tersebut akan berpindah dari ember ke botol merah. Nah, tekanan dari botol merah akan berpindah ke botol putih. Lalu tekanan udara botol putih juga berpindah ke botol biru yang menyebabkan dimana air akan tertekan melalui pipet ini, yang dimana akan airnya keluar dari pipet. Dari penerapan pompa air sederhana dengan prinsip hukum Bernoulli ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk mengaliri air sebagai pencuci tangan. Oke, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan pompa air sederhana menggunakan prinsip Bernoulli. Nah, yang pertama, efisien energi atau hemat energi, yang dimana ini memanfaatkan energi kinetik menjadi energi tekanan yang dimana akan mengeluarkan air, sehingga lebih efisien energi. Terus kekurangannya, yang pertama adalah keterbatasan angkutan air, yang dimana cuman terbatas hanya beberapa liter air saja. Terus yang kedua, debit air yang sangat kecil. Ini akan membutuhkan banyak waktu untuk memenuhi suatu bidang atau ember yang akan dipenuhi oleh pompa air tersebut. Sekian. Terima kasih telah menonton video RBL kami. Ya, terima kasih juga telah menonton dari RBL kami yang menjelaskan tentang prinsip dasar hukum Bernoulli. Semoga teman-teman semua yang menonton video ini akan paham dengan materi dasar dari prinsip Bernoulli. Dadah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya adik-adik.